Sholat adalah ibadah paling mulia dalam Islam. Pembeda antara iman dan kekafiran. Tiang agama, namun tahukah kita, ternyata Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ada orang yang sholat tetapi sholatnya justru mirip sholat orang yang munafik. Mereka berdiri, mereka rukuk, dan mereka sujud. Namun hati mereka jauh dari Allah. Yang lebih menggetarkan, sebagian ciri itu mungkin pernah ada dalam diri kita. Tanpa kita sadari, kali ini kita akan membahas 10 ciri orang munafik dalam sholatnya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih, bukan untuk menghakimi orang lain tetapi untuk mengkoreksi diri sendiri sebelum terlambat. Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi amal jariyah hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan bersujud kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bagaimana sholat yang dicintai Allah. Sahabat ars waktu yang beriman, orang munafik di zaman Nabi SAW bukan berarti tidak sholat. Justru mereka sholat bersama kaum muslimin. Namun Allah membongkar penyakit dalam hati mereka. Dan salah satu tempat paling jelas terlihatnya kemunafikan adalah dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Ayat ini sangat dalam karena Allah langsung menyebut malas sholat, riya, dan sedikit mengingat Allah sebagai ciri kemunafikan. Pertama, sholat dengan malas. Ini ciri pertama. Sholat terasa berat, selalu ditunda, selalu mencari alasan, padahal untuk urusan dunia ia sangat bersemangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Sahabat arus waktu yang beriman, orang beriman mungkin lelah secara fisik, tetapi hatinya tetap rindu sholat. 2. Sholat karena manusia atau riyah. Sholatnya berubah tergantung siapa yang melihat. Kalau sendirian, cepat dan asal-asalan. Kalau di depan orang, diperlama dan diperindah suaranya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Menunda sholat hingga akhir waktu. Rasulullah SAW bersabda tentang sholat asar orang munafik. Itulah sholat orang munafik. Ia duduk menunggu matahari sampai berada di antara dua tanduk setan. Lalu ia berdiri dan mematuk 4 rakaat dengan cepat tanpa mengingat Allah kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, sholat dilakukan terburu-buru, di akhir waktu, dan tanpa kekhusyuan. 4. Sholat cepat seperti mematuk, rukuk terlalu cepat, sujud terlalu cepat, dan tidak tenang. Padahal Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang yang sholat terlalu cepat, kembalilah dan sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena tumakninah adalah rukun sholat. 5. Tidak khusyuk. Tubuh di masjid, tapi hati kemana-mana, memikirkan bisnis, HP, dan masalah dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. 6. Jarang sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena dua waktu itu sulit dilakukan jika iman lemah. 7. Tidak menjaga wudhu dan kebersihan sholat. Datang sholat tanpa persiapan, tidak menjaga kesucian, padahal Allah mencintai kebersihan dan wudhu adalah pembuka sholat. 8. Sholat tapi masih gemar maksiat. Sholat tidak mengubah hidupnya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat tidak mengubah akhlak, ada yang perlu diperbaiki.
9. Sholat tanpa memahami bacaan. Mulut membaca tapi hati kosong. Padahal Al-Fatihah adalah dialog antara hamba dan Allah. Namun banyak manusia hafal bacaan tapi tidak memahami makna. Akibatnya sholat terasa hambar. 10. Meninggalkan sholat saat tidak dilihat orang. Ini yang paling berbahaya. Di depan manusia terlihat soleh, namun saat sendiri sholat ditinggalkan. Padahal ukuran iman sejati adalah ketika tidak ada manusia yang melihat. Kenapa kita harus takut? Karena para sahabat pun takut munafik. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Huzaifah, apakah Rasulullah SAW menyebut namaku termasuk orang munafik? Padahal Umar adalah sahabat mulia. Artinya orang beriman takut terhadap kemunafikan, sedangkan orang munafik merasa dirinya aman. Bagaimana agar sholat tidak mirip sholat orang munafik? Pertama, jaga sholat di awal waktu, karena itu tanda cinta kepada Allah. 2. Pahami bacaan sholat agar hati hidup. 3. Perbanyak doa agar diberi khusyuk. Rasulullah SAW sering berdoa meminta keteguhan hati. 4. Sholat berjamaah, karena itu penjaga iman. 5. Ingat bahwa sholat bisa jadi sholat terakhir. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah seperti sholat orang yang akan berpisah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat arus waktu yang beriman, kemunafikan tidak selalu terlihat dari ucapan. Kadang ia terlihat dari cara seorang berdiri di hadapan Allah. Sholat yang malas, sholat yang hanya untuk manusia, sholat yang kosong dari hati, semuanya adalah alarm bagi jiwa kita. Dan mungkin kali ini Allah sedang mengingat kita agar memperbaiki sholat sebelum terlambat. Yang dinilai Allah bukan sekedar gerakan sholatmu, tetapi apakah hatimu benar-benar hadir saat bersujud? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.